Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalawatullahi wa salamuhu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Marhaban bikum ayuhat talabah fi al-halqah al-jadidah fi darsina al-yawm usul al-fiqh. Selamat datang kepada antum semua, ikhwah sekalian, pada pelajaran kita pada kali ini, yaitu usul al-fiqh. Usul fikih. Alhamdulillah pada kesempatan yang lalu kita sudah menjelaskan beberapa masalah penting, beberapa sebagai muqaddimah dari pelajaran kita sebagai usul fikih. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang usul fikih yang insya Allah akan kita jelaskan apa sih usul fikih itu dalam istilah para ulama. Baik, kita ulang sedikit, merojaah sedikit apa yang sudah kita sampaikan pada kesempatan yang telah lalu. Kita lihat. Mengapa sih kita harus belajar usul fikih? Mengapa kita harus belajar usul fikih? Ini pertanyaan pertama yang ingin kita tanyakan dulu. Ini juga sudah kita sebutkan pada pertemuan yang sebelumnya, bahwasanya kita belajar usul fikih, belajar usul karena setiap disiplin ilmu itu ada usulnya, ada dasarnya. Ketika kita ingin belajar sesuatu, kita belajar dasarnya dulu. Nahwu, kita belajar nahwu, ada dasarnya, ada dasar-dasar nahwu. Kita mungkin belajar al-jurumiyah, atau belajar kitab Mukhtarat, atau kitab-kitab yang lain, Al-Muyassar, sebagai awalan, sebagai pondasi untuk kita bisa memahami kitab-kitab yang lebih tinggi setelahnya. Begitu juga pelajaran tafsir. Ketika kita belajar tafsir, ada usul tafsir. Kita belajar dulu apa yang harus kita pelajari sebelum kita memahami tafsir secara luas. Kita pelajari dulu dasar-dasarnya. Begitu juga hadis. Hadis kita belajar, ada mustalahul hadis. Kita belajar dulu tentang dasar-dasar ilmu hadis. Ini semuanya adalah pondasi akan menguatkan pemahaman kita, sehingga nanti ketika kita mulai naik pelan-pelan terus, itu akan memudahkan kita ketika kita belajar. Itu. Nah, ketika kita belajar usul fikih, maka dengan belajar seperti ini kita akan bisa sampai kepada tujuan kita. Dan kita untuk belajar fikih bisa mengeluarkan hukum, maka kita belajar dulu usul fikih, dasar-dasar dalam mempelajari bagaimana cara kita mengeluarkan hukum, bagaimana kita memahami dalil, bagaimana kita memahami bagaimana menjadi sifat-sifat seorang mujtahid. Itu semua perlu kita pelajari. Dan para ulama mengatakan man hurrimal usul, hurrimal usul. Barang siapa yang terhalangi, yang tidak bisa mempelajari usul, fondasi dari sesuatu, hurrimal usul, maka dia akan terhalangi untuk sampai kepada tujuan yang dia inginkan dari disiplin ilmu yang dia pelajari. Contohnya, atau misalnya kita dalam pelajaran dunia, contoh yang lain juga, matematika itu ada pelajaran dasarnya, ada pertambahan, perkalian, mengenal bilangan. Kita tidak langsung belajar persamaan kuadrat, kita tidak langsung belajar logaritma, kita tidak langsung belajar kalkulus, tapi kita yang perlu kita pelajari adalah bagaimana kita belajar dasar-dasarnya dulu dalam matematika. Baik, kita pindah ke slide selanjutnya. Sudah kita sebutkan juga pada kesempatan sebelumnya, al-usul adalah jamu aslin, jamak dari kata asal. Apa itu? Asal adalah wahwa ma yubna alaihi ghairuhu. Adalah pondasi yang membangun sesuatu. Apa namanya? Usul, dia akan sebuah pondasi yang akan bercabang dari pondasi tersebut yang lain. Kita bisa lihat sini ada gambar akar. Akarnya sebagai usulnya. Akan berdiri pohonnya di sini dengan kuat. Ketika akarnya kuat, maka batangnya pohonnya akan kuat dan akan tumbuh dengan bagus, akan menghasilkan buah yang lebat. Adapun al-far'u ala ghairihi. Adapun furu', cabang-cabang ini adalah sesuatu yang dibangun di atas benda yang lain. Benda yang lain maksudnya adalah usul. Al-usul. Jadi kalau al-aslu ma yubna alaihi.
ghairuhu, dan al-far'u ma yubna ala ghairihi. Baik, ini paham ya, bisa kita pahami, kita akan berpindah kepada slide selanjutnya. Kata usul fikih itu terdiri dari kata al-usul dan al-fiqh. Kita sudah bahas tentang al-usul. Sekarang kita membahas al-fikih. Fikih secara bahasa artinya paham. Paham, bisa paham. Dan ini seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam kisahnya Nabi Musa, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, ay yafhamu qawli. Jadi ketika Nabi Musa berdoa kepada Allah, wahlul 'uqdatam min lisani, ya Allah lepaskanlah ikatan yang berada di lisanku, yafqahu qawli, sehingga mereka bisa memahami ucapan yang keluar dari diriku. Yafqahu ay yafhamu qawli. Jadi secara mutlak fikih bisa kita katakan paham, pemahaman. Kemudian dalam istilah fikih adalah ma'rifatul ahkam as-syar'iyyah al-amaliyah bi adillatiha at-tafsiliyah. Jadi fikih adalah mengenali hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan amal perbuatan dengan dalil-dalil yang terperinci. Ma'rifah itu mencakup al-ilmu waz-zan. Karena sebagian besar hukum-hukum syar'i itu dibangun dari az-zan, dan zon ini bukan zon yang, dan zon ini sebenarnya terbagi dua, zon mamduh dan zon mazmum. Ada zon yang terpuji dan zon yang tercela. Zon yang terpuji yang dibangun di atas dalil, bukan zon yang tercela. Al-ahkam as-syar'iyyah, al-ahkam syar'iyyah berarti yang kita pelajari adalah hukum-hukum syar'i. Kita tidak belajar tentang hukum-hukum alam, tidak belajar tentang hukum-hukum fisika, tidak belajar tentang adat, tidak belajar tentang hukum-hukum yang hukum-hukum bahasa, tapi kita belajar adalah hukum syar'i. Kita belajar tentang hukum syar'i. Al-amaliyah, al-amaliyah berkaitan dengan amalan, berkaitan dengan perbuatan. Bukan terkait dengan benda ya. Kita tidak mempelajari hukum yang berkaitan dengan benda, tapi hukum yang berkaitan dengan amalan, perbuatan. Biadil latihat tafsiriyah, dengan dalil-dalil yang rinci. Ini fikih. Kita belajar hukum-hukum syar'i yang berkaitan dengan perbuatan dengan dalil-dalil yang rinci. Dalil yang rinci ketika ditanya tentang sholat, tentang zakat, tentang puasa, maka langsung kita sebutkan dalil apa dalil melaksanakan sholat 5 waktu, membayar zakat, wa aqimus shalah wa atuz zakah, dalil tentang puasa, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam. Ini dalil-dalil rinci yang langsung mengarah kepada amalan perbuatan tersebut. Ini adalah fikih dalam istilah. Lalu apa sih usul fikih itu? Usul fikih kita sudah sebutkan. Usul awalnya adalah ma yubna alaihi ghairuhu, dan fikih ada al-fahmu. Kemudian fikih secara istilah ma'rifatul ahkam syar'iyyah al-amaliyah bi adillatiha tafsiliyah. Maka usul fikih ada ilmun, sebuah ilmu ya bahasu an adillatil fiqhi al-ijmaliyah, yang membahas tentang dalil-dalil fikih secara umum, secara global. So di sini Al-Qur'an, kita belajar tentang Al-Qur'an, sunnah, ijma, dan dalil-dalil yang lain. Dari dalil umum kita pelajari. Wa kaifiyatil istifadati minha, dan bagaimana kita mengambil beristifadah daripada dalil-dalil yang tersebut. Kita memahami dalil-dalil tersebut. Bagaimana ada kalimat-kalimat yang sifatnya umum, ada sifatnya khusus, ada yang mutlak, ada yang muqayyad. Nanti itu kita pelajari di usul fikih. Jadi dalil Al-Qur'an, ada ayat-ayat Al-Qur'an yang sifatnya umum, ada yang sifatnya khusus. Bagaimana ayat-ayat yang khusus ini bisa kita gabungkan dengan ayat-ayat yang umum. Itu semuanya kita pelajari dalam usul fikih. Wahalil mustafid, dan kondisi orang yang mengambil manfaat daripada dalil-dalil tersebut. Ini biasanya mujtahidun. Halil mustafid dan manfaat. Atau bisa juga kalau mujtahid, dia dari dalil-dalil tersebut dia bisa langsung mengeluarkan hukum. Dia pahami dalil-dalilnya kemudian dia bisa mengeluarkan hukum. Atau
Bisa juga halal mustafid ini adalah mustafti, orang yang bertanya, dia bertanya kepada mujtahid. Dia bisa mengambil manfaat daripada, hukum syar'i tapi lewat lewat mujtahid. Dia bertanya kepada mujtahid, "Tolong sebutkan hukum ini apa?" Atau muqallid, ada 3 muqallid itu orang yang, eee, dia mengikuti seorang mujtahid atau seorang imam, dia mengikuti karena dia tidak bisa mengambil hukum sendiri, akhirnya dia mengikuti imam yang dia percayai. Ini dia bisa mengambil manfaat daripada, eee, ilmu ushul fikih yang dimiliki oleh seorang mujtahid, seorang imam. Dan secara garis besar, pelajaran kita tentang usul fikih itu akan kita terbagi menjadi 3. Arkan usul fikih itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, adillati al-ijmaliyah, dalil-dalil fikih secara umum. Ini akan kita pelajari tentang Al-Quran, tentang sunnah, tentang ijma, tentang istishab, tentang qiyas, itu semua berkaitan dengan dalil-dalil fikih al-ijmaliyah. Kemudian yang kedua, wa kaifiyatul istifadati minha. Bagaimana kita mengambil manfaat, mengambil istifadah daripada dalil-dalil tersebut, dari dalil-dalil ini. Bagaimana caranya? Ini nanti kita akan membahas tentang dilalatul lughah, dilalatu al-lughah, dilat apa namanya, eee, kandungan kata, indikasi yang dikandung oleh sebuah kata. Kita nanti akan belajar tentang umum, tentang belajar khas, zahir, muawwal, nas, dan yang lainnya. Bagaimana cara kita memahami dalil, karena tidak semua orang yang berpegang dengan dalil, dia paham. Semua orang bisa mengeluarkan dalil, dia bisa mengatakan A, B, C, D, dalil ini, akan tetapi pertanyaannya, benarkah dalilnya tersebut cocok untuk apa yang dia inginkan? Karena biasanya banyak orang yang hanya bisa mencari dalil, namun dia tidak bisa membuat sebuah ikatan, sebuah apa namanya, sebuah korelasi, sebuah hubungan antara dalil dengan apa yang dia yakini. Terkadang dia hanya istilahnya kita katakan sekarang namanya ilmu cocokologi. Dia katakan dalil ini, oh dalil ini bisa untuk hukum ini. Padahal bisa jadi dalil tersebut justru tidak cocok, bahkan mungkin menyerang lagi, apa namanya, justru menjadi menjadi senjata yang bisa menghancurkan apa yang dia yakini. Ini dengan belajar pokoknya fitul istifadah minha, kita akan tahu apakah ketika seorang berdalil itu benar cara berdalilnya. Semua orang bisa berdalil, namun tidak semua orang bisa berdalil cara apa namanya, tidak semua orang bisa menggunakan dalil dengan benar. Kemudian wahalul disebutkan tadi kondisi orang yang mengambil manfaat daripada ilmu usul fikih. Kemudian apa sih manfaat usul fikih? Kita belajar, kenapa kita sebutkan ini ya agar kita semangat belajar usul fikih. Saya belajar usul fikih buat apa ya? Apa cuma buat dihafal, cuma buat apa namanya, mengasah otak? Enggak, tapi ada manfaat. Yang pertama, memahami Al-Quran dan Sunnah dengan benar. Karena Al-Quran dan Sunnah turunkan dengan bahasa Arab, kita harus paham. Berbeda dengan para sahabat, mereka adalah orang-orang yang paham dengan bahasa Arab. Ketika turun ayat-ayat perintah, turun ayat-ayat larangan, mereka langsung paham. Ini perintah berarti wajib. Ini apa namanya, larangan berarti ini sifatnya haram, harus mereka tinggalkan. Mereka tidak perlu jelaskan al-amru yaqtadil wujub, an-nahyi yaqtadit tahrim. Mereka tidak perlu diajarkan kaidah-kaidah, tapi karena mereka sudah paham secara langsung dengan apa namanya, bahasa Arab. Kita yang hidup zaman belakangan perlu ada sebuah uh, susunan ilmu usul fikih. Karena para sahabat bisa memahami, tapi kita tidak bisa langsung. Maka perlu ada ilmu-ilmu seperti ini, sehingga kita bisa memahami Al-Quran dan Sunnah dengan benar, sebagaimana pemahaman para pendahulu kita dari kalangan ulama-ulama, dari kalangan orang-orang yang saleh di zaman itu. Kemudian yang kedua adalah bisa menyimpulkan hukum syar'i dari dalil Al-Quran dan Sunnah dengan benar dan tepat. Jadi ketika ada dalil Al-Quran dan Sunnah, kita bisa menyimpulkan, oh ini hukumnya ini, hukumnya ini, hukumnya ini, hukumnya ini, dengan tepat. Jadi kita bisa berdalil dengan benar, bisa menggunakan dalil pada tempatnya. Tidak sembarang meletakkan dalil ini untuk ini, untuk ini, tidak. Tapi semuanya kita letakkan pada tempat. Kemudian yang ketiga, ini kita bisa memilih pendapat yang lebih kuat ketika terjadi perbedaan pendapat para ulama. Ketika dalam sebuah masalah, para ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan ini, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Maka
Dengan kita belajar usul fikih, kita bisa mengetahui ternyata ulama A dia berdalil dengan ini, ulama B berdalil dengan ini. Dan bisa jadi dalam sebuah masalah, ulama A berdalil dengan dalil yang sama, ulama B berdalil dengan dalil yang sama, tapi cara mereka memahami dalil tersebut, kemudian mereka bagaimana cara mereka mengeluarkan hukum dari dalil tersebut berbeda, sehingga hasilnya nanti berbeda. Seperti misalnya dalam masalah gharar, semuanya sepakat berdalil bahwasanya gharar tidak boleh. Tapi ketika mereka memahami sebuah contoh kasus, mereka memahami, oh ini gharornya kecil, yang ini mengatakan ini gharornya besar. Maka ketika kita belajar usul fikih, kita bisa tahu, oh kita bisa pilih pendapat mana yang akan kita ikuti. Atau seperti perbedaan para ulama ketika mereka mengatakan, apakah biawak itu halal atau haram? Yang mengatakan halal, mereka mengatakan bahwasanya biawak itu, buaya maksudnya. Apakah buaya itu halal atau haram? Bagi yang mengatakan halal, mereka mengatakan buaya itu binatang air, dan semua binatang air masuk ke dalam keumuman dalil bahwasanya semua binatang air boleh dimakan. Yang mengatakan haram karena buaya binatang buas, punya taring, memakan uh, apa namanya bisa makan orang malah. Ini tidak boleh dimakan. Terlepas dari perbedaan para ulama tersebut, ketika kita dihadapkan pada kondisi seperti ini, kita bisa melihat ulama A ini mengatakan ini dalilnya, ulama B mengatakan ini dalilnya. Kita bisa dengan belajar usul fikih, kita akan bisa melihat, oh ternyata ini pendapat yang benar. Kalau kita kita tidak pernah belajar usul fikih, kita tidak akan tahu dari mana ulama ini mengatakan, kenapa ulama ini mengatakan halal. Kita akan mungkin sebagian orang awam mengatakan, wah ulama itu nggak benar, masa buaya dihalalkan? Wah itu gimana itu? Tapi kalau orang yang sudah belajar nih, kenapa dia ulama itu? Oh karena dia berpegang kepada keumuman dalil. Type seperti itu ya. Jadi di antara manfaatnya dengan belajar usul fikih kita bisa memilih pendapat yang lebih kuat ketika terjadi perbedaan pendapat para ulama. Ini akhir dari slide kita pada pertemuan kali ini. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang berkaitan dengan tema kita yaitu memahami hukum-hukum syar'i. Ada hukum taklifi, ada hukum wadai. Insya Allah pada kesempatan berikutnya kita cukupkan pertemuan kita pada kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan bisa kita amalkan dan bisa memberikan kebaikan bagi kita di dunia dan akhirat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.